Halo Textizen, welcome to Pangker Tech Space, sharing information to Textizen. Gimana nih kabarnya Textizen semua? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin. Gak terasa kita sudah di episode ke-12 nih. Ya. Sudah banyak ya episode-episodenya. Apakah para Textizen sudah nonton semua atau belum nih? Baik, Episode-episode kita? Ya, sepertinya Textizen kita ini aktif ya. Sangat-sangat aktif Ibu ya. dan Semoga sudah sudah ditonton, mengikuti. jangan lupa di like. Oke. Perkenalkan saya Ilham, saya akan menjadi podcaster pada diskusi kita kali ini. Dan di samping saya sudah hadir narasumber kita. Baik, perkenalkan, halo Textizen. Perkenalkan saya Haniatun Nasihah, penyuluh pajak ahli muda di KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Halo Bu Hani. Halo Bang Ilham, apa kabar? Baik, kok saya yang ditanya ya? Harusnya saya nanya Ibu ya Bu ya. Baik Ibu Hani, apa kabar Bu Hani? Alhamdulillah sehat sehat ya, walafiat. sehat walafiat ya Bu Hani. Baik Bu Hani, untuk kali ini episode kita akan ngobrolin topik apa nih Bu? Oke, sebelumnya kita buka dulu ya. Saya ada sedikit pantun untuk pemirsa nih, Textizen. Ada pantun ya. Oke, sedikit ya. Buah delima, buah semangka, Sesuai. dibuat jus segar rasanya, ya kan? Halo Textizen yang berbahagia, jumpa lagi bersama podcast edukasi perpajakan PBK atau PYSTT. Baik Bu, tanpa basa-basi ya, untuk tidak memperpanjang muka dima kita langsung aja ya Bu ya. Iya, baik. Kita mulai dari dasarnya dulu nih Bu. Menurut Ibu, apa sih sebenarnya pemindah bukuan itu? Iya, pemindah bukuan ini ada beberapa aturan yang terdahulunya ya, yaitu PMK 242 tahun 2014. Itu juga ada PMK 187 tahun 2015 dan juga ada PMK 81 tahun 2024. Isinya semuanya sama, yaitu adalah proses pemindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Apa itu yang sesuai? Ya, di situ ada jenis pajak, objeknya, subjeknya, nilainya, dan masanya. Jadi bukan berarti dananya dikembalikan ya Ibu ya, tapi dialihkan. Sesuai dengan keperluan. Iya, betul. Sesuai dengan pos yang diinginkan. Untuk pembayaran pemenuhan kewajiban pajak yang terutang gitu. Nah tadi kan ada istilah ya Bu ya, ada pemindah bukuan atau kita singkat sebagai PBK. Iya. Kemudian ada lagi istilah pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu gimana sih Bu maksudnya yang pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu? Oke, baik ya. Prolog dulu sebelumnya ya, kita kan tahu nih per 1 Januari 2025 DJP sudah mengimplementasikan penerapan peraturan baru yang namanya aplikasi Cortex. Nah, aplikasi Cortex ini kan udah berdampak kemana-mana ya, termasuk kewajiban pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pelaporannya. Nah, untuk beberapa wajib pajak mungkin biasanya kan pakai DJP online dulu ya. Jadi ada beberapa yang masih salah menggunakan akun pembayaran pajaknya. Terhadap akun pembayaran pajak yang salah tadi, waktu masih penerapan DJP online, kan bisa diberlakukan PBK untuk segala jenis akun pajak. Nah, bedanya pada saat Cortex diberlakukan, tidak semua akun pajak bisa dipindah bukukan. Jadi gimana dong kalau salah? Kan gitu ya. Iya, kalau salah gimana sih Bu? Nah, ini bukan berarti uangnya hilang ya kalau udah salah terlanjur dibayarkan. Sementara maksud kita bukan ke mata anggaran pajak yang tadi, yang udah terlanjur salah tadi. Kita bisa ambil solusi yaitu pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang atau diistilahkan dengan bahasa singkatnya PYSTT, pajak yang tidak seharusnya terutang. Oke Bu, nih kalau ada yang nanya nih Bu, dasar hukumnya apa sih Bu? Bisa nggak sih dipercaya PBK ini? Oh gitu. Jadi payung hukumnya itu ada semua ya. Antara PBK dan PYSTT ini semua ada dasarnya. Kalau di PYSTT kita mengambil acuan dari PMK 81 tahun 2024. Nah, sebelum PMK 81 2024 kita juga ada PYSTT, tetapi mengacu pada aturan yang lama yaitu PMK 187.
tahun 2014. Nah, itu mengisi tentang sama bagaimana caranya kita mengembalikan uang yang sudah terlanjur kita bayar ke pos yang sebenarnya. Untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan PBK, kita ambil dengan cara restitusi. Restitusinya itu dengan formulir yang namanya PYSTT. Nah, dasar hukum PYSTT dan PBK di PMK 81 itu diatur di dalam pasal 103, pasal 108, dan pasal 109 PMK 81 2024. Gitu Bang Ilham. Baik, Bu. Nah, ini untuk cara pengajuan PBK itu atau PYSTT itu gimana sih, Bu? Apakah gitu. diajukan oleh wajib pajak itu sendiri atau dari DJP bisa langsung mengajukan atau secara jabatan atau gimana sih, Bu? Mungkin gitu. para tekstizen juga ingin mengetahui caranya gimana Iya. sih mengajukan PBK. Apalagi sekarang ada Cortex ya, Bu ya? Iya. Sebenarnya Textizen tidak perlu khawatir ya, itu ada beberapa media atau beberapa cara kita untuk mengajukan PYSTT tadi. PYSTT bisa diajukan di akun Cortex wajib pajak secara online dengan melampirkan data-data yang dibutuhkan ya, seperti data penghitungan pajak yang tidak seharusnya terutang, bukti pembayaran, dan surat yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sudah tidak digunakan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dan kedua, itu kan media pertama ya, melalui online. Kedua, bisa datang langsung ke kantor dengan mengisi formulir dan diarahkan sama petugas helpdesk. Atau ketiga, kan kita nggak semuanya jaraknya deket ya. Mungkin ada beberapa wajib pajak kita yang terkendala masalah jaringan, nggak bisa online, atau jauh sekali tidak bisa datang ke kantor. Ada media ketiga, yaitu dengan dikirimkan pos. Dikirimkan pos tentunya dengan dokumen-dokumen yang lengkap ya. Dan jangan lupa juga dicantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk kemudian nanti di follow up seandainya ada yang harus dilengkapi. Begitu Bang Ilham. Nah, kalau di KPP Pratama Pangkalan Kerinci sendiri nih, Bu, yang banyak itu WP-nya ngajuin secara sendiri atau secara jabatan, Bu, atau melalui pos. Kira-kira yang paling banyak Textizen gitu. ini mengajukan dari via apa, Bu, biasanya? Baik, untuk pengalaman yang sudah-sudah ya, ada beberapa juga yang diajukan secara jabatan. Seperti apa? Misalnya dia sudah terlanjur membayar untuk utang pajak biasanya. Untuk utang pajak kemudian dia ternyata salah. Nah, nanti dia bisa terotomatisasi ke posting utang pajak yang dimaksud. Nah, kedua, bisa diajukan secara online tadi. Beberapa wajib pajak yang sudah melakukan online, itu otomatis dia akan dikembalikan ke akun depositnya wajib pajak. Contohnya apa? Kayak misalnya SPTLB PPN. Nah, SPTLB PPN itu bisa langsung otomatis terposting ke akun deposit wajib pajak ketika WP memilih checklist deposit gitu. Dan untuk wajib pajak pada umumnya di KPP Pratama Pangkalan Kerinci ini menggunakan formulir. Formulir ada yang dengan datang langsung dipandu oleh petugas helpdesk, ada juga dengan formulir yang dikirim by post gitu. Dan tidak lupa harus wajib ya membawa dokumen pendukung. Apa itu dokumen pendukungnya? Harus ada bukti pembayaran, ID billing, dan surat perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, disertai dengan alasan-alasan gitu. Baik, Bu Hani. Luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Hani, Textizen ya semuanya ya. Baik. Selanjutnya nih, Bu, apa saja sih, Bu, yang bisa di PBK-kan dan apa saja sih yang harus PYSTT tadi? Oke. Nah, apa aja sih, Bu, kalau dari sesuai dengan PMK-nya, sesuai dengan aturan? Textizen pasti juga ingin tahu tentunya. Oke, Textizen, kita ketahui bahwa kita ada dua media atas kesalahan pembayaran tadi ya, yaitu media PBK dan media PYSTT. Nah, apa-apa yang bisa di PYSTT? Semua akun pajak. Apa-apa yang bisa dilakukan pemindahan hanya 3. Apa itu 3? Atas biaya materai yang belum digunakan, atas PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang belum dilakukan validasi, dan ketiga atas deposit pajak. Gitu. Cuman 3. Selebihnya misalnya ada pembayaran PPN final, PPN dalam negeri, atau PPh pasal 22, itu nggak bisa. Cuman ada satu jalannya, yaitu
melakukan PYSTT. Oke. Bu, tadi ada satu hal yang menarik nih, PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang belum divalidasi. Nah, itu yang belum divalidasi dengan yang sudah divalidasi, Tektizen bisa tahu dari mana nih, Bu? Oh gitu. Itu biasanya yang melakukan biasanya ada pengalihan hak atas tanah bangunan ya. Dalam artian jual beli atas aset, yaitu gedung bisa, bangunan bisa, tanah bisa. Jadinya bagi mereka yang tidak ada transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, itu mereka tidak akan melakukan penyetoran dengan mata anggaran itu. Mata anggaran pajak yang ada PYSTT itu biasanya terhadap akun wajib pajak orang pribadi yang melakukan penyerahan atau jual beli atau sewa menyewa kepada siapapun itu yang berisi kewajiban untuk pembayaran pajak final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi wajib pajak akan mengetahuinya ketika dia melakukan pelaporan atau melakukan validasi. Ketika dia akan melakukan validasi, biasanya itu ada kesalahan. Di mana kesalahannya? Namanya tidak sesuai dengan data yang tertera di sertifikat atau dokumen objek pajak tersebut, atau nomor NOP-nya, nomor objek pajak yang ada di SPPT PBB. Kita tahu bahwa Indonesia mengatur atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu ada PPh final yang dikenakan kepada wajib pajak, yaitu sebesar 2,5% dari nilai NJOP. Nah, beberapa wajib pajak itu salah menerapkan atau mencantumkan nomor NOP-nya, atau namanya, atau alamat objeknya. Itu kan ada kesalahan sehingga tidak bisa dilakukan validasi. Nah, untuk hal-hal seperti itu dimungkinkan untuk dilakukan pemindah bukuan gitu. Oke, baik. Sampai sini paham ya Tektizen semua ya? Oke, ini Bu, kita coba contoh case ya Bu ya. Misalnya nih ada PT ABC terlanjur salah membayar dengan jenis pajak 411212 yaitu PPN impor. Oh, iya. Padahal maksudnya wajib pajak itu adalah mau menyetorkan PPN dengan kode 411211 atau PPN dalam negeri. Nah, gimana ini solusinya Bu? Apakah dia harus PBK atau PYSTT? Untuk kasus wajib pajak kita yang seperti ini, memang ada beberapa ya di KPP Pangkalan Kerinci ini membayar PPN tanpa melalui tahapan di SPT Kortex ya. Sekarang SPT Kortex ini mengunci tahapannya Pak. Jadi kita tahu sendiri, Bang Ilham ya. Jadi bapak saya dong tiba-tiba. Jadi gini, saya biasa formal ke wajib pajak, mohon maaf. Jadi gini, ketika wajib pajak melakukan salah tahapan untuk melaporkan SPT, tahapan yang seharusnya kan kita membuat faktur, kemudian memposting SPT, kemudian terbentuk billing atas SPT tersebut. Dan setelah SPT tersebut terbentuk billingnya, kita pembayaran. Begitu pembayaran, otomatis SPT dilaporkan. Nah, bagaimana kalau WP udah terlanjur nyetor, padahal tanpa melalui tahapan tadi, yaitu pembuatan faktur pajak, membentuk SPT, dan membuat billing. Tentu dia akan tidak menemukan kode mata anggaran pajak 411211, yaitu PPN dalam negeri. Nah, ketika WP sudah terlanjur membuat kode billing secara mandiri artinya dia membuat di akun Kortex untuk pembayaran PPN. Karena tidak tersedia akun 411211, WP mengeklik yang mendekati, yaitu 411212. Padahal itu beda artinya akun ya Bu ya harusnya ya. itu beda kewajiban. Pajak yang dituju adalah PPN impor. Nah, kan tentu salah. Ketika salah kan kita tidak bisa menggunakan setoran tadi untuk pelaporan SPT, ya kan gitu. Nah, maka WP dapat mengajukan PYSTT baik itu secara mandiri di akun Korteksnya WP atau melakukan pengajuan dengan formulir, yaitu datang ke kantor, atau misalnya kendalanya jauh tidak bisa hadir ke kantor, bisa juga dikirim melalui pos gitu. Asalkan data-datanya lengkap ya, kita terima lengkap yang tadi kita bilang, formulir diisi dengan benar, dilampiri penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dilampiri ID billing, dan dilampiri bukti pembayaran gitu. Itu bisa diproses. Oke, baik Bu Hani. Selanjutnya nih Bu, ada nggak sih Bu tenggang waktu untuk pengajuan PBK ataupun PYSTT ini? Oh gitu. Jadi di PMK diatur juga ya, maksimal itu 5 tahun sejak pembayaran
Jadi misalnya kita ada pembayaran dari zaman tahun 2019 gitu ya. Terus kita masih mau mengajukan, itu nggak bisa, udah dikunci sama sistem. Maksimal itu 5 tahun. 5 tahun dari tahun pajaknya Iya, Ibu ya, bukan jadi dari tahun kalender ya berarti ya, bukan. tahun pajak ya Ibu ya. Iya. Jadi Baik. kalau untuk hal-hal seperti itu, ya kita cuma bisa kita harus perhatikan juga itu ya, tanggal pembayarannya sama masa pajak yang kita cantumkan gitu. Baik. Nih Bu, kalau ada nih yang setor pajak 10 juta untuk PPN di bulan April, kemudian harusnya itu bulan Mei. Kalau itu yang bisa dilakukan apa Bu? PBK atau PISTT? Tergantung. Ini jenis pajaknya apa dulu? Jenis pajaknya. Kalau jenis Harusnya PPN ya Bu? kalau jenisnya PPN dalam negeri itu masih ada medianya di SPT PPN. SPT PPN nanti kita akan menceklis pajak disetor di muka sehingga dia nanti akan statusnya LB. Begitu SPT-nya LB, kita bisa milih kompensasi. Kompensasi bisa dipilih masanya atau masa berikutnya. Begitu kita membayarnya di bulan April, padahal maksudnya SPT bulan Mei, kita checklistnya kita udah terlanjur membuat billing dan pembayaran di bulan Mei ya. Di bulan April ya? Iya, di bulan April. Di bulan April. Padahal itu maksud kita untuk SPT bulan Mei. Bulan Mei. Nah, kita melakukan pembetulan SPT April dengan membuat di situ pembayaran di muka. Begitu pembayaran di muka muncul, ada NTPN yang dimaksud, maka SPT kita akan berstatus LB. Begitu SPT kita LB, kita bisa checklist di situ pilihan SPT dikompensasikan. SPT LB tersebut dikompensasikan ke masa yang kita inginkan, yaitu masa Mei 2020. Berarti jadi lebih simpel ya buat penyedia Kortes ini ya? Iya, untuk mata anggaran pajak khusus. Untuk mata anggaran pajak yang ini ya Bu ya? Yang PPN. Kalau selain dari PPN, nggak bisa pakai mekanisme kompen. Dia harus mengajukan PISTT, pajak yang seharusnya tidak terutang, gitu. Baik Bu, kalau misalnya tadi kan Ibu sebutkan ada SKPLB. Kalau seandainya nih nanti tax design di rumah atau ada yang mendapatkan SKP KB, tapi sudah dibayar nih Bu, tapi nyasar nih ke akun yang mana gitu. Terus itu bisa juga nggak sih dipindahkan, dipindah bukukan atau PSTT? Gini, atas pembayaran hutang pajak itu di Kortex sekarang dikunci. Maksudnya dikunci, kita hanya bisa melakukan pembayaran atas hutang pajak ketika membuat ID billing di Kortex dengan akun deposit atau dengan akun langsung pembayaran atas pajak yang terutang. Di situ kita ada menu pilihannya untuk memilih jenis pajak utang apa. Misalnya utang pasal 21, utang PPN. Otomatis kita milih jenis utang yang kita inginkan untuk dibuat billing. Jadi kalau untuk hutang pajak, itu sangat tertutup kemungkinan terjadi salah pembuatan billing. Yang sering salah pembuatan billing itu pada PPN dan PPH. Kebanyakan begitu. Jadi sebenarnya ya, Kortex ini ada plus minusnya, kita tahu. Pertama, dia memudahkan kita dalam membayar pajak supaya jangan salah-salah pembuatan ID billing dan mata anggaran pajak. Tapi minusnya gitu, ketika kita melangkaui atau menyalahi tahapan-tahapannya, maka ID billing yang kita inginkan yaitu pinginnya misalnya kita mata anggaran pajak PPN ya atau pasal 21, itu tidak akan ditemukan kecuali kita pakai tahapan pembuatan bukti potong atau pembuatan faktur, kemudian tahapan selanjutnya pembuatan SPT, kemudian tahapan selanjutnya pembuatan billing. Gitu. Itu kita harus runtut ya Bu ya, harus tertib istilahnya ya. Kalau di rukun-rukun itu harus ngikutin dari 1, 2, 3, nggak bisa 1, 4, nggak bisa ya Bu ya. Kalau di Kortex itu berarti kita harus dari nomor 1, 2, dan seterusnya. Iya, itulah bedanya Bang Ilham. Dahulu, waktu masih kita menggunakan aplikasi DJP online, memang memungkinkan para taxtizen, para wajib pajak untuk membuat ID billing terlebih dahulu. Banyak dilakukan juga oleh wajib pajak di KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Nah, kebanyakan mereka melakukan pembayaran dulu, baru membuat bukti potong, baru membuat SPT. Dan itu sebenarnya bukannya salah ya, tapi tahapannya itu tidak sesuai. Kalau menurut aturan, kita membuat dulu bukti potong atau membuat faktur, kemudian kita posting SPT-nya, kemudian kita membuat billing dan pembayaran. Itu tahapan yang benar, dan itu kalau kita ikuti langkah-langkahnya, menutup kemungkinan terjadinya kesalahan pembayaran atau kesalahan posting ID billing, baik itu nilainya, masanya, maupun mata anggaran pajaknya gitu.
Baik Bu, baik. Gitu. Gimana Textizen? Masih pada bingung nggak? Kalau bingung, komen aja di bawah, ya nggak sih? Ya nggak sih? Kalau bisa ada kesempatan untuk bertanya, why not? Iya. Segera ramekan nih komen di bawah. Selanjutnya nih Bu ya. Pertanyaan sangat penting. Kapan sih Bu PBK itu dianggap sah? Kan ada nih udah dikirim sama dan mungkin yang dari pos ya, Textizen kirim dari pos karena jauh lokasinya. Iya. Terus udah dikirim nih. Kapan sih Bu dianggap sahnya dan berapa lama sih netizen lagi? Textizen. berapa lama sih Textizen bisa mengetahui nih, oh PBK saya sudah di-approve atau PBK saya masih proses nih, karena dia kan mengajukannya via pos kan Bu ya. Oh gitu. Baik, para Textizen tidak perlu khawatir. Kita di sini mengacu pada aturan juga ya. Jadi untuk pemindah bukuan itu maksimal untuk diproses sampai dengan selesai, baik itu diterima maupun ditolak tergantung dengan formulirnya ya, apakah komplit atau lengkap atau tidaknya, memenuhi syarat material atau formalnya. Itu maksimal diselesaikan dalam waktu 1 bulan untuk PBK. Tapi jangan khawatir, di KPP Pratama Pangkalan Kerinci bisa kurang dari 1 bulan karena kita ada program percepatan. Nah, untuk PYSTT, menurut aturannya di PMK 187 dan di PMK 81 disebutkan maksimal 3 bulan. Tapi bisa kurang dari itu karena di KPP kita ada program percepatan juga. Berapa bulan nih Bu kira-kira nih? Tadi kan jadi 3 minggu ya. Jadi gini, jadi 3 minggu. volume pekerjaan dan tingkat kesulitan dari masing-masing kasus permohonan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa bulannya. Itu tergantung gimana kelengkapan tadi. Ketika WP mengajukan tidak lengkap, kita tidak bisa serta-merta mengacu pada 3 bulan tadi, mungkin lebih. Karena 3 bulan itu dalam kondisi lengkap dan benar gitu ya. Berarti para Textizen harus ya Bu ya, harus memahami berkas-berkas, mengetahui nih, cek lagi berkasnya sudah lengkap atau belum, sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Dan yang paling penting jangan lupa mencantumkan nomor handphone ya kan Bu ya, dan alamat email yang aktif. Jangan pakai alamat email yang tentatif atau sementara. Dan kemudian juga kebanyakan WP tuh mencantumkan nomor telepon tapi tidak bisa dihubungi. Nah, itu otomatis nanti ditolak ya, karena tidak bisa dihubungi. Jadi sebaiknya WP komunikatif ketika mengajukan permohonan dengan data-data yang valid gitu ya. Gitu Bang Ilham. Baik Bu Hani. Selanjutnya nih Bu, dari pengalaman Ibu nih, kan udah banyak ya berkas PBK, PYSTT, udah banyak belum ya Bu ya? Banyak. Kemudian ini kita tahu sendiri kan, kalau kewajiban perpajakan itu kan mereka biasanya dikumpulin dulu nih, udah banyak, udah dari bulan Januari sampai bulan April, udah penuh, udah numpuk segunung, baru dipegang kerjaannya. Ya memang gimana ya, namanya juga kewajiban kita harus laksanakan. Nah, ini yang saya udah proses kebanyakan itu adalah pembayaran yang salah dilakukan oleh bendahara. Mohon maaf ya para bendahara kami kesayangan. Jadi, kita tahu dahulu waktu masih pakai DJP online, para bendahara kita ini melakukan kewajiban perpajakannya itu mereka membayar dulu, kemudian baru membuat bukti potong, kemudian baru SPT. Nah tadi, karena kalau membayar dulu dia nggak ada mata anggarannya. Jadi tahapannya itu salah, sehingga otomatis terjadi kesalahan pembayaran. Nah, jalan keluarnya gimana? Ya PSTT gitu kan. Nah, kalau untuk yang sekarang di Cortex, itu dikunci. Langkahnya itu adalah harus bukti potong dulu atau faktur dulu, kemudian pembentukan SPT, setelah itu baru pembuatan ID billing, kemudian dibayar. Nah, itu kebanyakan masih pakai langkah-langkah yang di DJP online. Makanya banyak permohonan PYSTT masuk karena salah MAP tadi. Iya, gitu deh. Itulah fenomena kita sekarang. Jadi kalau tips dan trik nih dari Bu Hani nih, apa sih yang harus dilakukan oleh Textizen sekalian supaya PBK atau PSTT-nya itu tidak salah nih? Apa sih yang harus bagian-bagian atau umumnya yang salah nih pada Textizen yang ngajuin PBK atau PSTT, misalnya kode? Tadi Ibu sebutkan ada MAP-nya yang salah. Mungkin ada kesalahan umum lain yang sering terjadi atau Ibu temui, oh ini salah nih, harusnya nggak gini loh. Iya. Ada beberapa juga yang salah tarif. Mereka membayar dengan kebanyakan. Oh, kebanyakan ya Bu, kesikitan ya. Dan untuk yang pembayaran lebih tadi, bisa langkahnya dengan PYSTT. Contohnya ya, tarif PPN. Kan tarif PPN kan yang diberlakukan 11%. Ada beberapa yang sudah
membayar dan menyetor dengan tarif 12. Kan ada terjadi lebih, itu bisa PYSTT, bisa di SPTLB tadi. Kemudian kedua, atas pembayaran PPh final yang mendapat fasilitas PP 55 ya, kita tahu kan ada batasan yang 500 juta setahun. Untuk orang pribadi Untuk ya. orang pribadi, kalau untuk badan nggak ada batasan ya. Tetap ya Bu Tetap ya. berapapun kena 0,5%. 0,5%. Nah, untuk yang PP 55 tadi ada beberapa wajib pajak yang sudah terlanjur bayar. Nah, ketika dia tahu, oh kan ini nggak ada, harusnya kita dapat fasilitas. Nah, atas pembayaran final tersebut ada beberapa yang sudah mengajukan PYSTT karena dia tidak didukung di pemindah bukuan tadi ya. PPh final selain dari penyerahan atas tanah dan bangunan itu harus melalui jalur PYSTT. Nah, atas kelebihan setor tadi, WP kan sudah tidak bisa lagi PBK nih. Jadi WP mengajukan PYSTT dengan secara online melalui akun Kortex wajib pajak atau melalui surat. Dan tidak lupa harus mencantumkan nomor rekening ya. Nomor rekeningnya yang aktif. Ada beberapa wajib pajak yang mencantumkan nomor rekening tidak aktif. Apa itu rekening tidak aktif? Rekening tidak aktif itu yang tidak pernah ada transaksi baik uang masuk maupun uang keluar selama 1 tahun terakhir. Sehingga WP itu memang gini, oh ada kok uangku, ada kok saldoku, tapi itu tidak termasuk kategori rekening aktif, sehingga PYSTT-nya itu uangnya itu jadi stuck gitu, macet. Untuk yang biasa mengajukan SPMKP atau pengembalian pajak atas pajak yang tidak seharusnya terutang, itu biasanya tahu ya, ada produk yang namanya nanti setelah SKPLB-nya jadi, kan PSTT ini produk akhirnya adalah SKPLB ya. SKPLB itu ada 2 macam ya, atas pemeriksaan dan atas penelitian. Nah, PISTT ini adalah SKPLB atas proses penelitian tadi. Setelah proses SKPLB ini kan kemudian muncul yang namanya SKP-KPP. Apa itu? Surat keputusan pajak, surat keputusan pengembalian pajak. Nah kan, atas kelebihan pembayaran pajak tadi, kemudian diproses lagi namanya SPMKP. Nah, SPMKP tadi itulah kita sudah nyebrang ke lintas institusi, yaitu ke Direktorat Anggaran. Nah, di DJPB itu Direktorat Jenderal Penerimaan DJPB Perbendaharaan. Perbendaharaan Negara. Oh ya. Ya. Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, di situ ada aplikasi Sakti. Nah, Sakti itulah yang akan memproses untuk diposting uang kelebihan tadi ke rekening wajib pajak. Begitu wajib pajak mencantumkan nomor rekening yang tidak aktif, nah dia akan ditolak, jadi dikembaliin lagi gitu. Nah, dipastikan wajib pajak yang mengajukan PYSTT mencantumkan rekening yang aktif ya Bapak Ibu sekalian, karena kalau tidak aktif itu nggak bisa masuk uangnya ke rekening, jadi dia akan terkunci gitu. Nah, satu lagi, produk SKPLB atas PYSTT ini bisa diposting ke rekening WP dan juga bisa diposting ke deposit pajak gitu. Ada 2 macam. Oh, berarti harus bisa masuk ke rekening, bisa ke deposit pajak. Iya. Misalnya nih, Bu ya, netizennya nggak tahu nih, ternyata rekeningnya dia nyangkanya rekening ini aktif kok. Karena kan tadi belum tahu nih, harus ada transaksi uang masuk dan uang keluar. Nah, ternyata dia memikirkan bahwa itu aktif kok selama ini karena masih ada saldo. Nah, mereka udah terlanjur nih Bu, udah proses juga. Misalnya kita kurang cek misalnya rekening, kita nggak tahu ya Bu ya. Iya, ini rekeningnya aktif WP, atau enggak iya. kan rekening WP. Kalau kita WP bisa cek memastikan. Iya, gawat juga ya. Gitu. Kita bisa cek rekening. Iya. Oke, misalnya udah terlanjur nih Bu. Jadi itu nanti masuknya ke deposit atau WP-nya harus ngulang lagi prosesnya dari awal nih Bu. Biasanya itu terpending, jadi terpending harus dilakukan pembetulan dulu. Pembetulan itu bisa secara jabatan diajukan oleh kita atau WP mengupdate data rekening yang aktifnya di akun Korteksnya masing-masing. Nanti baru berarti langsung di akun Korteks ya Bu ya, tidak perlu mengajukan permohonan dari awal PBK atau PSTT itu ya Bu ya. Nggak perlu. Langsung aja. Dan ini update nih Bu, ternyata rekeningnya udah nggak aktif atau apalah gitu ya. Tapi gitu. Biasanya nanti WP kan karena uang masuk ya. Iya. Uang masuk biasanya WP proaktif ya. Nanti mereka akan menghubungi ke petugas penelitinya. Ke petugas peneliti kemudian kita confirm kemana uangnya ya, kok nggak ketemu, kok nggak masuk. Oh ternyata rekening tidak aktif. Nah kita
berharap WP agar segera mengupdate data rekening yang aktif sehingga uangnya bisa masuk ke rekening. Gitu. Berarti bisa jadi kan kita ada berapa nih Bu ya pejabat penyuluhnya Bu? Ada 3 Oh ya iya, ada berarti 3. yang ngerjain untuk PBK PSTT ini berarti semua penyuluh. pejabat penyuluh ini ya Bu ya Iya. ngerjain semua. Nah, nanti ini kan ada dari Textizen yang pertama misalnya si A, kemudian ada si B, itu bisa jadi berbeda kan Bu ya. Berbeda-beda. Berarti nanti setiap penyuluh akan menghubungi WP tersebut atau WP-nya menghubungi penyuluh Bu. Karena Biasanya kan salurannya kan beda-beda tuh ya Bu ya. Makanya kita perlu memastikan wajib pajak mencantumkan rekening dan nomor telepon yang bisa dihubungi dan email yang aktif untuk kemudian kita bisa berkomunikasi supaya lancar prosesnya itu gitu. Berarti Textizen di rumah tidak perlu worry, don't worry. You Yeah. just need to write your number on the maps. Yes. On the envelope, not the maps. On the Yes. envelope, right? On the form. On the form and the Yes. envelope. Yes. The form or envelope Bu. Atau dua-duanya ya. Iya. Jadi gini ya, Textizen juga nggak perlu khawatir. Misalnya ada, loh uang saya nyangkut nih, nggak kepake, uang saya hilang, nggak ada. Jadi semuanya uang itu bisa digunakan, baik melalui jalur nanti diposting ke deposit atau diposting ke rekening wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi gini ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertama, rekeningnya harus rekening atas nama WP. Kedua, rekeningnya rekening aktif. Misalnya gini, saya punya PT ABC. Terus yang saya cantumin rekening pribadi saya. Nah, rekening pribadi itu tidak valid karena data pembayaran dan SKPLB tidak sesuai dengan rekening yang dituju. Itu pasti ditolak gitu. Kalau pakai ini ya bisa Bu ya? Nggak bisa juga ya? Kalau seandainya misalnya kan atas PTA, tapi yang dicantumkan ada nomor rekeningnya direkturnya. Oh, itu tidak bisa. Itu tidak bisa, berarti harus ada nomor rekening dari Atas nama PT-nya PT, atau iya. yayasan atau badan dalam bentuk Iya. badannya Bu ya. Pokoknya gini, data pembayaran, data SKPLB, dan data rekening harus sama semua. Gitu. Nggak baik boleh ya. pindah-pindah namanya gitu. Nggak bisa. Oke, baik. Nggak bisa. Harus garis bawahi ya Textizennya, Iya. nomor rekeningnya itu harus sesuai semua. Iya, betul. Jangan sampai ada yang beda-beda gitu ya. Bu ya. Betul. Nah, satu lagi, bagaimana dengan pajak yang ini ya, pajak yang atas bea materai. Nah, bea materai itu juga bisa dilakukan PBK, asalkan bisa dipastikan itu belum digunakan. Jadi gini, mungkin mensintraannya dia masukin deposit 10 juta untuk tahun 2024. Nah, 2024 ternyata baru terpakai 9.600.000. Kan masih ada 400.000 lagi. Nah, 400.000 atas deposit bea materai tadi bisa kita alihkan ke 2025 dengan media PBK gitu. Tapi khusus untuk jenis pajak yang lain itu tidak bisa PBK, harus pakai PYSTT. Oke, baik. Di garis bawahi ya Textizen, yang bisa PBK itu yang pertama adalah pengalian hak atas tanah atau bangunan, kemudian ada deposit pajak, yang ketiga tadi ada apa Bu? Bea materai. Bea materai. Cuma ada 3 yang PBK, selainnya adalah PYSTT. Gitu. Baik. Ternyata pemindah bukuan dan PYSTT ini penting banget ya Bu ya. Penting banget. Nah, dan bisa penyelamat juga nih kalau kita salah bayar pajak, jangan khawatir uangnya akan hilang. Iya, betul. Karena bisa dijadikan ke deposit atau dikembalikan ya Bu ya. Oke, baik Bu Hani, sepertinya kita sudah sampai ya di ujung acara kita pada hari ini. Kira-kira Bu, apa sih kesimpulan dari pembicaraan kita dari tadi nih Bu? Biar kita highlight lagi nih untuk para Textizen di rumah, biar nggak bingung dalam mengajukan PBK, PSTT, atau apa sih itu benda-benda yang disebutkan oleh para podcaster hari ini. Oke, jadi kita ambil kesimpulannya bahwa ketika wajib pajak melakukan kesalahan pembayaran atas pajak yang tidak pas akunnya maupun pos pembayaran yang diinginkan, kita bisa melalui 2 media kebetulannya, yaitu bisa dengan secara jabatan kalau memang itu kesalahannya dari petugas, dan dari pengajuan permohonan kalau itu kesalahannya memang dari wajib pajak. Kalau dari wajib pajak ada 2 posnya, yaitu PBK, kesalahan pembayaran tadi bisa di PBK asalkan itu 3 mata akun pajak tadi, yaitu apa? Atas bea materai, atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan satu lagi atas deposit, itu bisa diajukan oleh wajib pajak dengan PBK. PBK sendiri ada diajukan 3 medianya, yaitu bisa
dari akun Korteksnya wajib pajak bisa datang langsung ke kantor pajak dengan dengan dipandu oleh petugas helpdesk, atau bisa diajukan dengan surat melalui pos. Dan PBK tadi maksimal itu prosesnya adalah 1 bulan setelah diterima lengkap. Dan kedua, bisa diproses melalui proses permohonan PYSTT, yaitu pajak yang tidak seharusnya terutang. Dan itu maksimal prosesnya setelah diterima lengkap adalah 3 bulan. Apa saja mata anggarannya? Yaitu seluruh mata anggaran pajak kecuali yang 3 tadi, ya. Dan kemudian ketiga, jatuh temponya kan udah jelas tuh ya, yang satu PBK 1 bulan, jatuh tempo yang PYSTT selama 3 bulan maksimal. Dan produk akhirnya apa? Nah, atas PBK, produk akhir yang kita terima sebagai wajib pajak ketika dia lengkap dan memenuhi syarat formal material, produknya adalah bukti pemindah bukuan. Dan kepada wajib pajak bisa diterima secara online maupun diterima bukti fisiknya. Dan untuk pengajuan PYSTT, itu produk akhirnya yang kita terima adalah SKPLB. Ketika dia sudah memenuhi persyaratan formal dan material, kita akan menerima produk namanya SKPLB. Ketika dia tidak diterima lengkap atau memenuhi syarat, maka dia akan diterbitkan surat penolakan. Gitu. Dan untuk uangnya ya, kemana gitu kan. Untuk PBK, uangnya akan masuk ke akun yang WP inginkan, sesuai dengan permohonan. Kalau untuk SKPLB, uangnya akan masuk ke 2 pos, itu sesuai dengan permohonan wajib pajak. Bisa masuk ke deposit pajak di akun Korteksnya WP, atau bisa masuk ke akun rekeningnya wajib pajak yang aktif tadi. Itu kira-kira konklusi. Yang harus sesuai ya Bu ya, antara nama WP-nya dengan nama rekeningnya. Iya, rekeningnya nggak boleh. Ya? Rekeningnya nggak boleh tabrakan ya, maksudnya lompat-lompat dari PT pindah ke direktur nggak boleh, dari direktur pindah ke PT nggak boleh. Rekeningnya harus sesuai dengan yang diajukan di PYSTT dengan data pembayaran dengan data SKPLB. Rekeningnya harus sama semuanya. Tidak boleh berbeda. Namanya sama. Dan yang sangat penting lagi di highlight ya Bu ya, jangan lupa mencantumkan nomor handphone dan alamat email yang aktif. Karena hal sepele seperti itu kadang kita sebagai Techtizen pun, even the podcaster, kayak ya itu hal simple lah. Kadang-kadang kita lupa untuk ngecek lagi email atau nomor handphone, kadang salah. Sengaja atau nggak sengaja, bisa keselip nolnya atau satunya, atau lupa update ya Bu ya. Terus lupa melihat data current yang udah ada di Korteksnya masing-masing. Itulah Bapak Ibu sekalian harus aware sama data yang ada di akun Korteksnya masing-masing. Dicek kembali ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ani atas informasi yang sangat berguna pada episode kali ini. Baik Techtizen yang lagi nonton episode kali ini, sekianlah obrolan kita pada kesempatan ini tentang PBK atau PYSTT. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe akun kita ya. Dan tentunya don't miss even one of our episodes. Dari Bu Hani katanya ada pantun. Baik, Techtizen perhatiannya terima kasih banyak, dan jangan lupa kita harus selalu bangga bayar pajak ya. Untuk penutup saya ada sedikit pantun. Buah naga, buah cempedak. Buah cempedak. Sungguh enak dimasak dodol. Cakep. Ikan selais digulai kuning menjadi khas masakan pelelawan. Artinya, para Techtizen yang patuh pajak, semangat untuk membangun negeri. Kita membayar pajak dari kita untuk kita. Bangga bayar pajak. Bangga bayar pajak. See you all. See you all.